Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Bertemu kembali dengan Pak Guru di mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan kelas 12. Materi hari ini masih mendiagnosis kerusakan sistem kelistrikan dan kelengkapan tambahan. Untuk video ini adalah video part 4 ya. Materinya yang akan dibahas mengenai power window. Oke, komponen power window. Komponen power window itu ada saklar utama. Ini saklar yang berada di pengemudi atau supir ya. Kemudian ada saklar tunggal. Saklar tunggal ini berada di masing-masing tempat duduk penumpang ya, terutama di sampingnya. Ada motor motor penggerak, kemudian regulator ini yang digunakan untuk menaikkan dan menurunkan kaca. Ada relay sebagai sistem pengaman, ada fuse, kemudian ada kunci kontak juga, dan yang terakhir itu ada baterai sebagai sumber arus. Komponen power window yang akan kita bahas, nah ini dimulai dari yang tadi digambarkan Pak Guru di depan ya. Ini pertama adalah saklar utama power window. Terdiri dari saklar yang mengontrol semua sistem power window dan menggerakkan semua motor power window. Ada juga saklar penguncian jendela yang membuat proses menutup dan membuka jendela tidak terjadi kecuali pada jendela pengemudi. Nah, ini gambarnya ini. Ada 4, kemudian ada otomatis dan ada pengunci atau central lock. Berikutnya adalah saklar tunggal. Saklar tunggal ini berfungsi untuk menggerakkan motor power window dari masing-masing kaca pintu. Nah, ini terutama digunakan oleh penumpang. Letak dari saklar power window ini ada pada masing-masing pintu penumpang. Ini cuma ada naik dan turun saja. Kemudian motor penggerak. Motor penggerak, ini gambarnya ya. Motor penggerak regulator berputar searah jarum jam atau arah sebaliknya, menggerakkan regulator jendela untuk dirubah menjadi gerak naik turun. Operasi motor tergantung pada interaksi dua medan magnet. Secara sederhana dikatakan bahwa motor listrik bekerja dengan prinsip bahwa dua medan magnet dapat dibuat berinteraksi untuk menghasilkan gerakan. Ini jadi pada motor penggerak ini gerakan putar nanti dikonversikan menjadi gerakan naik turun dengan bantuan komponen berikutnya ini ya. Dengan bantuan komponen regulator kaca pintu mobil. Sering dikenal istilahnya adalah X-arm karena mekanisme penggerak kacanya seperti huruf X. Nih, merupakan bagian keseluruhan motor dan regulator power window yang menggerakkan kaca pintu naik turun. Ini penariknya, ini naik turunnya. Relay. Relay adalah komponen berupa saklar elektronik yang digerakkan oleh arus listrik. Nih. Jadi ketika dapat arus, nanti terjadi kemagnetan dan menghubungkan dari arus baterai menuju ke beban. Fuse. Komponen berikutnya itu adalah fuse sebagai sistem pengaman ya. Jadi mengamankan komponen
ketika terjadi korsleting arus listrik atau terjadi hubungan singkat di sini. Karena apa? Di sekring itu mempunyai bagian yang mudah meleleh ketika terjadi aliran arus yang berlebih, sehingga bisa melindungi bisa melindungi komponen-komponen yang penting. Komponen berikutnya adalah kunci kontak. Nah, kunci kontak. Komponen berikutnya itu adalah kunci kontak. Dalam rangkaian kelistrikan mobil, kunci kontak berfungsi untuk menyambung dan memutus arus aliran listrik dari baterai ke sistem pengapian, sistem AC, dan sistem lain yang membutuhkan arus listrik. Jadi, bukan cuma power window saja yang membutuhkan kunci kontak. Pada sistem power window, kunci kontak berfungsi untuk mentransmisikan sinyal on, ACC atau lock ke saklar utama power window. Sinyal ini dipakai hanya untuk mengontrol fungsi key off dari power window. Komponen terakhir itu adalah baterai. Baterai itu digunakan sebagai sumber arus. Ya, ini bentuk baterai atau aki, sering disebut aki. Baik, berikutnya ini nanti adalah mengenai cara kerja dari power window ya. Pak Guru ambil ini dari channel YouTube Asep Supriyatna. Silakan kalian perhatikan video berikut ini ya. Nah, ini kita mulai dari rangkaian sistem power window yang tadi di awal Pak Guru jelaskan. Nah, kita percepat saja. Ini komponen power window yang tadi Pak Guru awal jelaskan, dimulai dari baterai, fuse, kemudian kunci kontak, saklar pengemudi, saklar penumpang, kemudian ada motor power window dan regulatornya, juga ada motor power window penumpang dan regulatornya. Ini alurnya seperti ini. Dari baterai ke fuse, fuse ke kunci kontak, kemudian ada ke saklar pengemudi dan ada saklar penumpang, menuju ke motoran, menuju ke regulator, dan akhirnya menggerakkan dari kaca atau power window-nya. Cara kerja yang pertama adalah pengemudi menaikkan kaca jendela. Kita lihat alurnya ya. Kita lihat alurnya, ini masuk. Nah, ini masuk, nanti menujunya karena di sini pengemudi berarti motor kaca pengemudi. Ini ya, masuk ke motor kaca pengemudi. Setelah sudah, kemudian nanti kaca dari power window itu akan naik. Nah, ini alurnya seperti ini. Nah, kemudian pengemudi menurunkan kaca jendela, menurunkan kaca jendelanya. Tadi naik, sekarang turun. Alurnya akan seperti ini. Sama, hampir sama ya. Masuk. Tadi posisinya di sini ya, motorannya masuk, alurnya di sini. Sekarang kebalikannya. Kebalikannya. Jadi pada saat naik itu sebelah kiri, pada saat turun itu sebelah kanan alurnya. Tinggal dibolak-balik aja. Ini posisi kaca jendela turun. Cara kerja berikutnya itu adalah pengemudi menaikkan kaca jendela penumpang. Karena di sisi penumpang, maka motoran yang bekerja adalah bagian sini. Ini motoran penumpang. Nah, ini masuk. Nah, ini bagian kiri alurnya. Nah, ingat kalau naik itu sebelah sini, nanti kalau turun sebelah sini. Masuk ke motoran sisi penumpang, kemudian posisi power window-nya itu akan naik. Setelah menaikkan, cara kerja berikutnya itu nanti adalah pengemudi menurunkan kaca jendela sisi penumpang. Nah, nanti yang bekerja sama ya, tadi sebelah kiri, sekarang untuk menurunkan sebelah kanan.
Lihat alurnya ini. Baterai, fuse, kunci kontak, kemudian fuse lagi, fuse power window, masuk ke motoran, tapi ini kebalikan dari menaikkan sampai dengan posisi kaca jendela itu turun gitu. Nih, kemudian setelah tadi pengemudi ya, yang menaikkan dan menurunkan, sekarang proses berikutnya itu adalah cara kerja dari penumpang itu menaikkan kaca jendelanya sendiri ya, menggunakan saklar tunggal. Karena saklar tunggal masuk ke motor penumpang. Jadi ini ada dua motoran ya, satu motor kaca pengemudi, satu motor kaca penumpang. Kalau tadi pengemudi untuk sendiri berarti ini. Kalau pengemudi untuk penumpang yang gerak ini. Sekarang penumpang yang menggerakkan motoran sendiri menggunakan saklar kontrol penumpang atau saklar tunggal yang gerak ini. Setelah tadi menaikkan, berikutnya adalah menurunkan. Ingat, bagian menaikkan itu sebelah kiri, bagian menaikkan sebelah Ingat, bagian menaikkan sebelah kiri, bagian menurunkan sebelah kanan. Ini jalurnya nih. Nah, jalurnya masuk. Nah, ini karena menurunkan. Ini masuk. Gitu, ya. Jadi kalian bisa rangkum materi ini dari cara kerja sistem power window dari mulai pengemudi sampai dengan penumpang itu sendiri. Cara kerja yang terakhir itu adalah central lock. Jadi si pengemudi itu bisa mengunci keseluruhan kaca jendela. Ini cara kerjanya. Masuk, menuju ke kunci kontak, kemudian nanti cuma sampai dengan saklar central lock saja. Ini akhirnya tertutup semua, tidak bisa menggerakkan power window gitu. Nah itu cara kerja dari sistem power window. Di sini Pak Guru mengambil video tadi dari channel Asep Supriyatna. Materi berikutnya itu adalah troubleshooting sistem power window. Gangguan yang biasa terjadi pada power window adalah tidak dapat bekerja dan tidak dapat diturunkan atau dinaikkan. Penyebab yang paling mungkin terjadi adalah gangguan pada saklar motor power window dan gangguan pada rangkaian kabel. Prosedur untuk mendiagnosis kerusakan ini dimulai pada bagian-bagian yang paling mudah untuk diperiksa. Ini secara gambaran singkat saja mengenai troubleshooting. Kemudian ada faktor dari penyebab permasalahan tadi itu yang pertama adalah usia pemakaian. Jadi mobil itu sudah lama. Kemudian ada cacat fisik pada komponen ya. Ada cacat fisik pada komponen, misalkan pada bagian motoran, misalkan pada bagian saklar, motor penggerak terbakar, karbon brush motor penggerak aus, kemudian adanya tumpukan kotoran di bagian rel atau kaca mobil, switch atau saklar power window mengalami kerusakan, kemudian adanya kabel penghubung yang putus, kemudian yang terakhir terdapatnya sambungan soket yang terlepas. Ini nanti kita bahas mengenai cara atau penyelesaiannya ya. Nah, ini beberapa tips atau cara mengatasi masalah power window macet atau bahkan mati total. Yang pertama, mengganti saklar atau switch yang rusak. Ini juga aslinya masih bisa diberi. Ketika ini dilepas, kemudian dibersihkan bagian terminal-terminalnya ya. Di sini saklar atau switch merupakan salah satu bagian yang akan saling dipegang dan digunakan dalam sistem power window. Hal tersebut karena dalam satu saklar power window terdapat 3 perintah yang bisa dilakukan, yaitu perintah untuk turun, up, dan off.
Ketika sering digunakan dalam tingkat frekuensi yang cukup lama, tentu saja akan terjadi keausan pada bagian saklar. Dengan begitu, ketika power window mobil kalian macet disebabkan karena rusaknya saklar atau switch, maka segera ganti yang baru. Ini saklarnya ya. Berikutnya adalah mengganti karbon brush dinamo penggerak, sikat. Di dalam sistem kerja Power Windows, setidaknya kita tahu bahwa naik turunnya kaca jendela digerakkan oleh sebuah dinamo atau motor penggerak. Itu artinya ketika Power Window macet bisa saja disebabkan karena motor penggerak ini. Karena seperti halnya dinamo pada umumnya, motor penggerak sistem Power Window juga memiliki brush atau sikat motor. Ini merupakan salah satu bagian yang cukup rentan aus karena akan selalu bergesekan dengan mata dinamo saat mengalirkan arus listrik. Satu-satunya cara mengatasi masalah power window mobil macet yang dikarenakan karbon brush atau sikat motor penggerak yang sudah ada itu aus adalah mengganti brush tersebut dengan brush yang baru. Jadi bukan cuma dinamo penggerak ini aja ya, dinamo starter juga pakai brush. Di motoran alternator juga motor pakai brush begitu ya. Jadi bukan cuma di dinamo penggerak power window aja ya, di starter juga ada brushnya. Karena putarannya frekuensinya terlalu lama atau terlalu sering, maka ini yang aus. Kemudian cara mengatasi berikutnya adalah memeriksa soket dan kabel penghubung. Terlepas atau tidak kencangnya pemasangan soket sambungan pada power window juga mengakibatkan kemacetan pada power window. Selain karena soket, juga bisa dikatakan adanya kabel yang terputus akibat terbakar atau gigitan tikus dan lain-lain. Jika ternyata macetnya power window pada mobil itu dikarenakan hal tersebut, maka mau tidak mau kalian harus melepas penutup sistem power window dan mengencangkan soket sambungan yang ada atau juga mengganti kabel penghubung yang terputus. Jadi ya harus disambung kalau bisa disambung, kalau enggak diganti begitu. Kemudian membersihkan rel kaca. Nah, di sini harus kita sering dibersihkan. Salah satu penyebab macetnya power window mobil juga bisa dikarenakan oleh kotoran yang sudah menumpuk pada bagian rel kaca. Pada kondisi seperti ini, maka pergerakan kaca pintu mobil akan cukup terganggu. Bahkan terkadang juga akan menimbulkan sebuah suara gesekan yang cukup keras. Hal ini bisa saja memperparah kerusakan pada bagian power window. Oleh karena itu, silakan bersihkan kotoran dari kaca dengan cara disemprot menggunakan air bertekanan. Jadi bisa memampatkan atau mengganjel dari pergerakan sistem power window tersebut. Nah, mengganti motor penggerak. Kemudian cara mengatasi power window macet yang berikutnya bisa kalian lakukan yaitu dengan mengganti motor penggerak atau dinamo yang ada. Namun hal ini hanya dilakukan ketika penyebab utama macetnya power window dikarenakan motor penggerak tersebut terbakar. Meski bisa dibilang cukup jarang, namun hal ini perlu kalian ketahui apalagi bagi para pemilik mobil yang baru pertama kali mengalaminya. Untuk menangani masalah ini, silakan bawa saja ke bengkel mobil terdekat di kota kalian. Seperti itu ya. Ini mengenai sistem power window, baik permasalahan yang terjadi ataupun cara mengatasinya. Dari hal tersebut, Pak Guru membuat bagan ya. Jadi bagian pemeriksaan atau troubleshooting dari power window itu. Yang pertama adalah periksa skring power window. Ketika tidak ada kontinuitas, nah ini skring putus, maka harus diganti.
Ketika screen oke, kita ke bawah menuju ke saklar. Saklarnya bagaimana? Ketika tidak ada kontinuitas, jelas saklarnya itu atau switchnya itu rusak. Ketika saklarnya ternyata baik, maka ke proses berikutnya adalah periksa tegangan ke saklar. Periksa tegangan ke saklar. Baterai itu nyampe ke beban atau tidak. Kalau tidak nyampe berarti terjadi ada open circuit atau kabelnya, ya tadi disebutkan kabelnya putus, atau bisa saja konektornya yang kendor. Nah, ketika konektornya oke, kita lanjut ke pemeriksaan berikutnya, yaitu periksa sambungan kabel. Ternyata ada yang putus, maka bisa disambung. Kalau ternyata kabelnya oke semua, maka periksa motor power window, ya, motor penggerak tadi. Nah, ternyata setelah diperiksa tidak ada kontinuitas, maka motor dinyatakan rusak. Nah, ketika ternyata ada kontinuitas, berarti periksa sambungan masanya. Nah, negatifnya nyampe tidak. Ketika sambungan tidak ada, berarti sambungan massa kendor atau putus. Yang terakhir, ketika sambungannya ternyata oke, maka periksa sambungan mekanik regulator. Nah, jadi yang terakhir itu regulatornya. Regulatornya macet, kotor, atau berkarat. Nah, jalan satu-satunya adalah dibersihkan. Dibersihkan, kemudian dikasih stemplet ya, biar pergerakannya lebih ringan. Ini diagram ini adalah diagram troubleshooting dari sistem power window. Itu saja yang bisa disampaikan Pak Guru untuk pembelajaran hari ini ya, mengenai sistem power window. Tetap jaga kesehatan ya, tetap patuhi protokol kesehatan. Kalau mau keluar atau jalan-jalan harus pakai masker ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.